Karakteristik keterampilan proses pada pembelajaran fisika. Menurut Ramik, Baylor, dan Ramsey, keterampilan proses itu ada 8 macam. Nah, yang pertama itu observasi. Observasi atau pengamatan yaitu keterampilan yang dikembangkan dengan menggunakan semua indera yang kita miliki untuk mengidentifikasi suatu kejadian atau suatu peristiwa. Nah, proses pengamatan tersebut itu dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif dilakukan menggunakan panca indera, misalnya mengidentifikasi suatu benda tersebut panas, padat, cair, atau dingin. Nah, sedangkan kuantitatif dilakukan menggunakan panca indera dan peralatan teknologi seperti mengukur, itu kan menggunakan alat ukur berupa penggaris misalnya. Yang kedua, menginferensi. Menginferensi adalah menggunakan logika untuk membuat kesimpulan dari apa yang diobservasi. Nah, peserta didik itu mengumpulkan data melalui suatu eksperimen, kemudian membuat kesimpulan sementara dari informasi data yang dimiliki. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi variabel. Nah, variabel merupakan faktor-faktor keadaan atau hubungan-hubungan yang dapat berubah atau dapat diubah dalam sebuah kejadian atau sistem. Nah, jenis variabel yang diidentifikasi antara lain variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Kemampuan mengidentifikasi variabel ini akan membantu siswa untuk merumuskan masalah dan membuat prediksi. Yang keempat, memprediksi. Memprediksi adalah membuat perkiraan kejadian atau keadaan yang akan datang dan yang diharapkan akan terjadi. Pengaruh ketepatan prediksi ini yaitu jumlah data dan ketepatan data yang dimiliki. Selanjutnya yang kelima yaitu merumuskan hipotesis. Nah, kemampuan merumuskan hipotesis ini berkaitan dengan kemampuan prediksi yang sebelumnya tadi. Bagaimana sebuah variabel akan memberikan pengaruh terhadap variabel lain. Hipotesis dirumuskan secara deduktif berdasarkan teori. Yang keenam, menginterpretasi. Kemampuan menginterpretasi adalah kemampuan menafsirkan pengamatan berdasarkan pola data atau fakta. Nah, data yang dikumpulkan itu disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, atau diagram. Yang ketujuh, menerapkan konsep. Keterampilan menerapkan konsep dikuasai siswa apabila siswa dapat menggunakan konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru atau menerapkan konsep itu pada pengalaman-pengalaman baru untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Yang terakhir, yaitu berkomunikasi. Menurut Abruscato, mengkomunikasikan adalah menyampaikan hasil pengamatan yang berhasil dikumpulkan atau menyampaikan hasil penyelidikan. Nah, kemampuan berkomunikasi diantaranya yaitu kemampuan untuk membaca grafik, tabel, atau diagram dari hasil percobaan dan menjelaskan hasil percobaan tersebut. Dapat dikatakan bahwa kemampuan berkomunikasi merupakan kemampuan untuk merubah bentuk penyajian data. Penerapan keterampilan proses pada pembelajaran fisika. Nah, di sini misal kita mengambil contoh kompetensi dasar 3.2
mengevaluasi prinsip kerja peralatan listrik searah dalam kehidupan sehari-hari. Dan 4.2, melakukan percobaan untuk menyelidiki karakteristik rangkaian listrik. Nah, indikator yang pertama yaitu mengidentifikasi besaran listrik, tegangan dan kuat arus berdasarkan hasil pengukuran alat listrik. Keterampilan prosesnya yaitu mengamati dan menerapkan konsep. Nah, untuk mengamati atau observasi itu dapat dilakukan dengan membaca hasil pengukuran alat ukur, misalnya membaca ampermeter atau voltmeter. Nah, untuk menerapkan konsepnya yaitu dapat dilakukan dengan menghubungkan alat ukur listrik dengan rangkaian. Selanjutnya, indikator yang kedua yaitu merumuskan hubungan antara tegangan dan arus. Bentuk keterampilan prosesnya ada merumuskan hipotesis. Nah, berarti dalam indikator yang kedua ini, siswa melakukan suatu percobaan. Nah, untuk merumuskan hipotesis berarti memperkirakan hubungan antara tegangan dan arus. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi variabel. Berarti siswa menentukan jenis-jenis variabel dalam percobaan hukum Ohm. Nah, selanjutnya yang dilakukan yaitu menginterpretasikan, yang mana di materi sebelumnya yaitu interpretasi merupakan menafsirkan pengamatan berdasarkan pola data. Berarti kegiatan yang dilakukan tentunya berhubungan dengan suatu data dan berupa grafik maupun tabel diagram dan sebagainya. Kegiatan yang dilakukan berarti menentukan besar hambatan berdasarkan data hasil percobaan dan juga menentukan nilai hambatan berdasarkan grafik, arus, dan tegangan. Kemudian mengkomunikasikan. Berarti kegiatan yang dilakukan yaitu membuat grafik hubungan tegangan dengan arus pada percobaan hukum Ohm. Kemudian ada keterampilan proses bentuk menerapkan konsep. Kegiatan yang dilakukan berupa menjelaskan pengaruh perubahan tegangan terhadap besar kuat arus pada suatu hambatan. Nah, sekian materi yang kami sampaikan. Terima kasih.